bikin konten nggak? Bikin ya? Nanti saya akan tayangkan di tahun ini. Oh, belum. Behind the scene-nya ketika ketemu Jungkook sama V. Kasihan tuh orangnya setiap harinya Jungkook. Jongkok. Capek. Kalau Fury sendiri kepikiran nggak untuk bikin vlog bareng orang-orang tua gitu, mungkin anggur atau apa gitu? Itu macam beda lagi. Beda. Kayaknya kalau untuk ke orang tua belum sih. Aku Belum, ya? karena lebih fokus ke daily aku dulu aja. Karena kan kebetulan orang tua aku juga di Kalimantan, nggak di sini. Oh, di gitu. Kalimantan. Oh, kamu orang Kalimantan? Oh, nggak kelihatan ya. Kelihatannya orang apa? Banjarmasin. Oh, sama dong. Sama dong. Sama aja. Sama dong, nasi gambut. Nasi itik. Kalau ngevlog itu kan kayak kita mengabadikan sebuah momen ya. Nah, momen apa sih yang paling kalian ingat saat bersama orang tua? Putri dulu. Momen apa yang paling Putri ingat ketika bersama orang tua? Sama keluarga. Iya, momen apa? Momen apa ya? Jawab aja, nggak usah lihat aku. Kan kamu di situ gitu dong. Misalnya lagi pertama waktu diantar ke sekolah gitu. Iya, itu pasti. Ambil rapot. Mirapot. Iya, itu momen paling ini sih ya kumpul di rumah sih. Kumpul di rumah Kumpul ya. di rumah itu. Selain kumpul di rumah? Apa ya? Di luar rumah. Di luar. Iya, kalau Putri? Putri, Furi? Kalau aku mungkin karena jarang ketemu keluarga kali ya, jauh kan di Kalimantan. Jadi momennya paling kalau misalnya lagi lebaran ngumpul semua, itu sih yang paling kangen. Tiap tahun. Yang jelas di vlog itu yang paling indah itu adalah ketika berkumpul ya. Yes. Oke. Kalau begitu, ini selain Putel dan juga Furi, kita juga akan mengundang seorang pemuda yang belakangan ini viral ya. Sebelum kita mengundang, kita lihat dulu videonya dan ini dia. Gambaran perjuangan seorang ayah terekam dalam video yang belakangan viral. Anang Satria, pemuda asal Kolaka, Sulawesi Tenggara ini berlari menghampiri ayahnya yang merupakan pedagang siomay sesaat setelah ia dinyatakan lulus dan menjadi seorang sarjana. Anang tampak memeluk sang ayah sambil menangis, kemudian memperlihatkan selempang bertuliskan namanya lengkap dengan titel sarjana. Anang, putra dari Suhardin dan Tri Suryani ini menyadari betul perjuangan sang ayah berdagang siomay demi mewujudkannya menjadi seorang sarjana. Suhardin sang ayah yang setiap hari berdagang siomay di sebuah madrasah sanawiyah di Kolaka ini tak ingin putra tercintanya merasakan kesulitan seperti dirinya. Kerja keras Suhardin akhirnya membuahkan hasil yang manis. Putra tercintanya lulus kuliah dan menjadi seorang sarjana. Suhardin berharap Anang bisa bekerja lebih baik dari dirinya dan mengharumkan nama keluarga. Oke. Kalau begitu kita langsung saja undang Anang Satria dan juga Pak Suhardin. Selamat datang di Talkshow. Selamat ya. Silakan Pak. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kami segenap Net Media Taman dan juga ini Talkshow mengucapkan selamat atas kelulusan Anang jadi sarjana. Selamat buat Anang, kita tunggu lagi single-single berikutnya. Dia sarjana nggak nyanyi, yang nyanyi Putri. Saya pikir yang jodohku. Bukan. Itu Anang Hermansyah. Ini Anang Batas. Anang Batas. Nang, sarjana apa Nang waktu itu kamu? Administrasi publik. Administrasi Publik. Publik. Ya. Kelihatannya di video itu kamu sangat senang sekali Iya, ya. sampai meluk bapak, Sampai ayah. meluk Panggil bapak. bapak, ayah atau dedi? Opa. Opa kakek dong. Kamu itu yang video siapa itu? Waktu itu kamu nggak tahu ada yang videoin. Tahu Siapa itu yang? bidan Ima. Bidan Ima. Iya. Oke, kamu sangat ekstatis sekali ya, bahagia sekali dan terharu melihatnya ya. Kamu berlari, memeluk ayah, sampai terharu gitu setelah sesaat setelah kelulusan. Nah ini menjadi itu. pertanyaan dari netizen katanya. Kok Anang ini sampai seperti itu? Apa yang membuat kamu berlari dan memeluk ayah sesaat kelulusan? Kalau saya itu saya lihat memang awalnya saya tidak ingin kuliah karena melihat ekonomi dari keluarga. Tapi karena dorongan orang tua kuliah kok nak. Karena bapak ini tidak sekolah. Jadi saya ikuti maunya orang tua. Tapi saya bilang dalam hati saya bilang, oke, suatu saat saya lulus saya akan kalungkan. Saya punya selempang ke dada bapak.
Oke, itu yang mungkin Itu untuk membuktikan kepada orang tua apa yang Bahwa saya diinginkan memang- oleh orang tua ya. Iya. Nih Pak, saya jadi sarjana. Iya, Tadinya awalnya kamu kuliah nggak mau. karena dorongan orang tua ya. Karena Dan dorongan orang orang tua tua. memberikan semangat. Iya. Tapi ada hal yang unik dari Anang. Katanya semasa sekolah sampai kuliah tidak pernah membeli pulpen. Iya. Kenapa? Dipungutkan sama bapak di sekolah. Jadi bapak itu selama dia jualan, ada anak sekolah pulpennya ketinggalan, jatuh di tempat sampah itu dipungut. Jadi setiap saya bilang, Pak hilang le pulpenku, ambil di situ, ada di situ. Jadi sambil setiap saya pergi di kampus juga anak-anak baru mengeles sebentar diambil pulpen, hilang. Jadi begitu kalau di kampus cepat hilang pulpen, jadi saya ambil pulpen terus, pulpen pungutan bapakku itu. Dari bapak ya, ada yang... Nah, biaya kuliah full dari siapa? Dari bapak atau kamu dapat beasiswa? Full dari bapak. Nggak dapat Full dari beasiswa. bapak? Iya. Bapak profesinya sebagai penjual somai. Penjual somai. Bagaimana Bapak bisa mengkuliahkan anak? Padahal mungkin Penghasilan? pendapatan atau penghasilan Bapak tuh terbatas gitu. Ya karena saya semangat Pak, supaya saya juga lihat saya punya anak tampilnya bagus, ya saya berusaha. Biarpun sedikit saya dapat, yang penting saya bisa sekolahkan saya punya anak. Walaupun saya pakai kurang bagus Pak, tetap saya sekolahkan anak saya Pak. Pak Suhadin, mohon maaf ya, Bapak ini kan profesi sebagai pedagang somai ya. Nah biasanya berdagang di mana dan kira-kira penghasilan itu berapa? Kalau penghasilannya biasa kalau ada rame 100.000, kalau 100.000 ya, kalau, dalam sehari. Ya, ya. Oh, enggak sehari. Kalau sementara rame, kalau sementara sepi 50.000. Saya dapat. Kalau sepi 50.000. Iya. Kalau rame Ya, 100.000. Kalau ya. Dan itu dalam satu hari. Iya. Itu Bapak usaha sendiri atau Bapak harus store lagi? Usaha sendiri. Oh, usaha sendiri ya, dengan modal sendiri. Ya, modal sendiri. Terus Bapak tabungin untuk bayar kuliah anaknya. Iya. Kalau dibayarin kuliah, terus makan dari mana? Ya, istri saya ikut kerja di warung, Pak. Nyuci piring, bantu. Kerja sama dengan Ya, istri. saya untuk kumpul anak-anak sekolah, istri saya mencari uang untuk makan. Oke, mohon maaf nih Pak. Pendidikan terakhir Bapak Saya karena SD, Pak. SD. Ya. Oke, makanya Bapak bagaimana caranya supaya anaknya nggak seperti Bapak, Ya. tamatan SD. Ya. Bapak mau jadi sarjana. Iya. Luar biasa. Pak Suhardin pernah kesulitan nggak ketika harus membayar uang kuliahnya anak? Ya, sering, Pak, kesulitan. Bagaimana Kalau mengatasinya? misalnya sementara sepi, anak mau minta uang pembayaran, belum ada. Terpaksa, ya kuliah ini Pak 6 tahun kuliahnya. Kalau lagi tidak ada uang, terpaksa saya kasih tahu, sabar dulu nak, saya mencari dulu. Oke, sebentar Pak, mohon maaf. Puri, Ya, apa yang membuat Anda menangis? Apakah ada histori? enggak, kebetulan aku anaknya emang gampang terharu gitu loh, mau Oke, mau ya itu. apa yang membuat kamu terharu? Dari cerita dia aja, misalnya kayak kebanyakan kan anak zaman muda sekarang kurang menghargai orang tuanya, kayak orang tuanya udah susah-susah cari uang, dia malah sekolahnya nggak bener gitu. Bolos. Bolos, terus bandel di luar sekolah. Tapi dia kayak menghargai orang tuanya banget gitu loh. Pak Suhardin, Bapak tadi pendidikannya sampai SD. Ya, Anak Bapak kuliah lulus. lulus. Berarti Bapak itu berhasil menurut saya jadi orang tua. Karena Bapak bisa menyekolahkan anak sampai menjadi lulus sarjana dengan bersusah payah. Banyak mungkin orang-orang bapak lain di luar sana yang uangnya banyak, titelnya tinggi, tapi anak-anaknya tidak jadi. Berarti Bapak berhasil. Tepuk tangan buat Pak Suhardin. Buat Anang nih. Anang juga kalau misalkan lagi libur katanya sering membantu bapaknya berdagang siomay. Apakah ada merasa malu nggak Anda sebagai mahasiswa? Nggak ada sebetulnya rasa malu di hati. Karena di teman-teman mahasiswa kan sudah dewasa-dewasa juga, nggak ada yang ngejek juga. Tapi pernah kejadian itu waktu final itu kan saya sedang jualan. Terus ketua tingkat nelpon. Siapa telepon? Ketua tingkat. Ketua tingkat. kepala sekolah. Tingkat. Ketua Oke. tingkat.
ketua tingkatnya nelpon, ujian. Loh, ada ujian sekarang? Iya. Saya buru-buru bawa gerobak masuk kampus. Ditahan sama satpam. Mau kemana? Saya bilang, saya tidak jualan di sini. Saya mau ujian. Dimasukin, masuk silakan masuk. Oh, jadi posisi kamu lagi berdagang. Lagi berdagang langsung tiba-tiba begitu. Tapi kalau malu sih enggak, karena memang saya dari SMA pun saya juga jualan somai. Jualan somai juga, luar biasa ya.